Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala, dan masih melanjutkan pembahasan yang ketujuh dari kitab ini, yaitu Hukukul Jar, hak-hak tetangga. Sampai pada hadis Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, Anil Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ma taquluna fi zina? Apa pendapat kalian tentang zina? Qalu, mereka para sahabat berkata, haramahullahu wa rasuluhu. Zina itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Maka zina adalah haram sampai hari kiamat. Qala, kata Miqdad bin Al-Aswad, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada para sahabatnya, la an yazniya ar-rajulu bi 'ashrati niswatin aysaru alaihi min an yazniya bi imra'ati jarih. Sungguh seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan baginya daripada berzina dengan istri tetangganya. Qala, Al-Miqdad bin Al-Aswad berkata, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma taquluna fis sariqah? Apa pendapat kalian tentang mencuri? Qalu, mereka para sahabat menjawab, harramahallahu wa rasuluhu fahiya haramun. Mencuri itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia hukumnya haram. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yasriqar rajulu min 'asyrati abyatin aysaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Sungguh seseorang mencuri dari rumah atau dari 10 rumah itu lebih ringan baginya daripada mencuri dari rumah tetangganya. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad ini menjelaskan apa yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, menukil dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang perlakuan buruk tetangga. Ya, tentang perlakuan buruk tetangga.
Yang mana ini ada kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW yang juga sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah, tidaklah beriman. Demi Allah, tidaklah beriman. Demi Allah, tidaklah beriman. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, al-jaru, tetangga. Jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Itu seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. Ya, bawa'iq atau keburukan yang menjadikan seorang tetangga tidak nyaman dengan kita, ini termasuk di antara tanda lemahnya iman seseorang. Tidak sempurnanya iman seseorang. Nah, setelah membawakan hadis-hadis tersebut tentang seseorang yang dianggap tidak sempurna imannya apabila tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya, Syekh Abdul Razak membawakan penjelasan Imam Ibnul Qayyim. Di antara keburukan tetangga yang paling parah yang menjadikan tetangganya merasa tidak aman dengan dirinya adalah ketika dia mengkhianati tetangganya dengan berzina bersama istri tetangganya, wal iyadu billah. Nah, kemudian dibawakan hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad ini. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat tentang zina dan tentang pencurian. Maka para sahabat menjawab, zina itu haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Mencuri itu haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwasanya berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangganya. Mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangganya. Nah, inilah bentuk keburukan yang paling parah yang seorang tetangga merasa tidak aman darinya. Nah, padahal kalau kita perhatikan, keburukan itu sifatnya umum. Apapun bentuk keburukan, merasa tidak aman dari gangguannya, maka sudah cukup menjadikan seseorang itu apa? La yu'minu, dianggap tidak beriman, tidak sempurna imannya. Lantas bagaimana kalau keburukannya sampai pada tingkatan berzina dengan istri tetangga, mencuri dari rumah tetangga, wal iyadu billah. Baik. Sekarang kita bacakan penjelasan dari al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, sa'alahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'aniz zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka para sahabat tentang zina. Ma'idrakihim li hurmatihi wa khuturatihi. Padahal mereka sudah tahu tentang keharamannya dan bahayanya zina. Ya. Liyunabbiha ala amrin ghayatin fi su'i wal khuturah. Tapi Nabi SAW tetap bertanya, meskipun para sahabat sudah apa? Tahu jawabannya. Ya, untuk suatu perkara yang sangat buruk dan sangat berbahaya. Qalu, mereka menjawab, harramahullahu wa rasuluhu fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Maka sahabat menjawab, zina itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia haram sampai hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, la an yazniya ar-rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Sungguh seseorang berzina dengan 10 wanita ini lebih ringan baginya daripada berzina dengan istri tetangganya. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, li'annal jara, karena tetangga, lahu minal hurmati wal haqqi wal zimam. Di situ ada kehormatan, ada hak yang harus dijaga, ada jaminan yang harus dijaga. Ma ja'alahu Allahu lahu fi kitabihi, yang Allah telah tetapkan di dalam kitabnya.
wa wassa bihi Jibrilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayatal wasiyah, dan juga Jibril telah berwasiat untuk berbuat baik terhadap tetangga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenting-pentingnya wasiat. Dan nantinya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya, kata Nabi SAW, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Nah, maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahayanya berzina dengan istri tetangga, karena memang tetangga memiliki kehormatan dan hak yang harus dijaga. Wa'allaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman billahi wal yaumil akhir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini berarti di hadis sebelumnya, ya. Ya, di hadis sebelumnya yang tadi sudah kita singgung. La yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. Ya. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ya. Dan juga di hadis sebelumnya lagi ada lagi disebutkan, yaitu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dikaitkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, ya, bi ikramihi wal ihsani ilaihi, dengan memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga, wa an tuhfadha hurmatahu, dan agar dijaga kehormatannya, wa an yudfa anhu, dan agar dibela atau dicegah berbagai keburukan pada tetangga. Bal law hawala ahadun an ya'tadiya ala hurmati jarihi, bahkan seandainya ada seseorang yang ingin mengganggu kehormatan tetangganya, fahuwa awwalu man yaqumu maqamahu, maka dia adalah orang pertama kali yang akan berdiri fidzabbi anhu, untuk membelanya, waddifa'i anhu, dan melindunginya. Ya. Jadi justru peran tetangga itu harusnya membantu tetangganya apabila dia dizalimi. Justru peran tetangga adalah membela tetangganya apabila terjadi kezaliman terhadapnya. Ya, itulah bentuk berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga, bukan justru malah memanfaatkan posisi sebagai tetangga untuk berbuat kezaliman. Ya, justru harusnya tetangga adalah orang pertama yang menjadi pelindung dan pembela tetangganya tatkala mendapatkan ujian. Ya, kemalingan gitu misalnya, ada tetangga kemalingan, maka yang pertama kali berdiri untuk membela dan melindungi ya tetangganya. Lantas bagaimana kalau tetangga sendiri yang malah mencuri? Karena itulah ini perbuatan yang sangat besar dosanya. Ya, kalau sampai ada, misalkan orang menyelinap masuk ke rumah tetangganya untuk melecehkan istri tetangganya, maka tetangga yang pertama kali berada di baris terdepan untuk membela kehormatan istri tetangganya. Ya. Bahkan kalau ketangkap orang yang melakukan pelecehan itu bisa apa? Dihajar rame-rame. Ya. Nah, terus bagaimana kalau ternyata tetangganya sendiri yang justru memanfaatkan posisi sebagai tetangga untuk berbuat buruk terhadap istri tetangganya? Wal iyadzubillah. Nah, maka disebutkan yaitu kaitan iman kepada Allah dan hari akhir untuk berbuat baik kepada tetangga, karena memang tetangga memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, kemudian amma an yasila bihi al-inhitatu, adapun kalau sampai tetangga melakukan perbuatan jahat, wal lu'm wal isaa'ah, dan perbuatan tercela dan buruk,
ila an yakuna minhu hadzal ada wasu, hingga akhirnya gangguan dan keburukan ini ada pada dirinya, yaitu apa? Kalau disebutkan dalam hadis tadi, berzina dengan istri tetangganya atau mencuri dari rumah tetangganya. Fahadha ghayatud dana'ati wal khissah, maka ini adalah kehinaan yang sangat tinggi atau kehinaan yang sangat rendah dan kerendahan yang sangat luar biasa. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yazni ar-rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min an yazni bimraati jarihi. Sungguh seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan baginya daripada berzina dengan istri tetangganya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka yang bisa kita ambil pelajaran di sini, seorang tetangga yang harusnya menjadi pembela, pelindung dan penjaga kehormatan tetangganya, apabila kehormatan tetangga itu dijatuhkan, seorang tetangga yang harusnya menjadi pelindung dan penolong tatkala tetangganya mendapatkan kezaliman seperti pencurian, perampokan dan lainnya. Lalu bagaimana kalau ternyata tetangga itu sendiri yang berbuat kezaliman? Ya, seorang yang harusnya menjadi penolong pertama justru menjadi orang yang berbuat kezaliman dengan kedekatan yang dimilikinya. Maka ini menjadi satu musibah besar. Kalau tetangga itu berbuat baik kepada tetangganya dengan melindungi kehormatan tetangganya dan melindungi harta tetangganya, harusnya dia mencapai kemuliaan yang sangat tinggi. Harusnya dia mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Namun justru posisi tetangga menjadi dirinya berbuat zalim, maka sebaliknya, bukan kemuliaan yang didapatkan, tetapi kehinaan dan kerendahan. Taib. Kemudian fal aslu fil jaril muslim, maka secara asal seorang tetangga muslim itu an ya'manahu jaruhu, hendaknya tetangganya merasa aman terhadap dirinya. Wa yakuna mutmainnan min jihatihi ala irtihi wa malihi, harusnya tetangga itu merasa tenang dengan keberadaannya untuk menjaga kehormatan dan hartanya. Wal aslu fil jari, secara asal tetangga itu an yakuna dza amanin ma'a jarihi, harusnya memberikan keamanan pada tetangganya. Fahuwa ala ma'rifatin bi ahwali jarihi, karena dia betul-betul mengenal kondisi tetangganya. Fi dukhulihi wa khurujihi, kapan dia masuk rumah, kapan dia keluar rumah. Ya, orang yang paling tahu betul tentang kebiasaan tetangga, ya tetangganya itu sendiri. Kemana, atau setidaknya lagi di luar atau ada di dalam, ya, sedang pergi atau sedang liburan atau sedang di rumah, sehat atau sakit. Banyak hal tentang tetangga itu yang diketahui oleh kita sebagai tetangga. Nah, karena itulah orang yang mengetahui keadaan tetangga harusnya lebih bisa menjaga tetangga, bukan justru malah menjadikan sebagai sarana untuk melakukan kezaliman. Nah, fal i'tida'u min mislihi aisar, maka melakukan tindakan yang melanggar, ya, dari selain mereka atau dari semisal hal ini, aisar itu lebih ringan. Maksudnya apa? Kalau kita melakukan kezaliman terhadap selain tetangga, meskipun sekali lagi ini bukan pembenaran atas suatu kezaliman, yang disebutkan Nabi itu zina, dan para sahabat tahu betul zina itu dosa besar, haram sampai hari kiamat. Ya, mencuri juga demikian. Namun tidak bisa kita pungkiri dosa zina dan mencuri itu bertingkat-tingkat.
Ya, maka mencuri dan berzina dengan selain tetangga itu lebih ringan. Li'annahu 'ala tila'i bi khabaya al-bait. Karena apa? Kalau berzina dan mencuri dari tetangganya, karena dia tahu tentang rahasia yang ada di rumah tetangganya. Bi khilafil ba'id, dan ini berbeda dengan orang yang jauh. Alladzi in arada sariqatad dar, kalau sekiranya ia ingin mencuri di suatu rumah, awil i'tida'i ala irdin, atau mencoba untuk menjatuhkan kehormatannya, ya, fa innahu yahtaju ila waqtin li sabri ahwali tilkad dar, maka sesungguhnya dia butuh waktu yang lama untuk memeriksa keadaan rumah tersebut. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Orang kalau mau mencuri di rumah seseorang, maka setidaknya dia harus survei terlebih dahulu. Membutuhkan waktu yang lama. Ya, membutuhkan waktu yang lama untuk memeriksa, kemudian mungkin mengetahui kebiasaan dan sebagainya, dan ini butuh apa? Butuh usaha yang besar. Sedangkan orang kalau mau mencuri dari rumah tetangganya sangat apa? Mudah. Tahu jadwal keluarnya kapan, ya. Bahkan mungkin tahu di mana letak kunci tetangganya misalkan, karena saking dekatnya kan. Atau tahu celah yang bisa dimasuki menuju rumah tetangga, mungkin di bagian atas itu ada lubang sehingga bisa masuk. Jadi tidak butuh waktu yang lama dan tidak butuh usaha yang besar untuk bisa mencuri di rumah tetangga. Demikian pula yaitu menjatuhkan kehormatan dengan waliyadzubillah, melecehkan istri seseorang, melecehkan wanita. Kalau orang asing butuh usaha yang keras. Ya, seperti tadi. Kapan wanita itu sendirian, kemudian bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana kondisi keamanan di perumahan atau di kampungnya, maka butuh usaha yang besar. Tapi kalau tetangga hanya butuh kesempatan. Kapan suaminya pergi jauh, dan juga kapan rumah itu tidak dikunci, kapan wanita atau istri tetangga sedang istirahat. Ini semua yang tahu siapa? Tetangga itu sendiri. Maka ketika ada kesempatan yang sangat mudah untuk berbuat dosa dan itu dimanfaatkan, maka menjadikan dosanya lebih besar. Ya, harusnya tetangga yang menjaga, yang melindungi, yang membela, ini justru menjadi orang pertama yang merusak dan menjatuhkan kehormatannya, maka inilah yang menjadikan dosa ini lebih besar. Bahkan tidak tanggung-tanggung Rasulullah SAW menyebutkan 10 wanita. Ya, itu lebih ringan dibanding dengan 1 orang wanita yang merupakan istri tetangga. 10 rumah mencuri, 10 rumah itu lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangganya. Nah, kemudian di sini saya melanjutkan, wa idza kanat halilatul jari, dan apabila istri tetangga tersebut min dawir rahimi, termasuk kerabat, faqad ijtama'at umurun salasatun, maka terkumpul di dalamnya 3 perkara. Artinya apa? Kalau istri tetangganya itu masih ada hubungan saudara. Misalkan siapa? Adik ipar, kakak ipar. Jadi kita tetanggaan sama saudara andung, ya. Lalu dia punya istri. Nah, lalu terjadi waliyadzubillah
Maka di sini ada 3 hal besar. Apa itu? Al-jiwaru wal islamu wal qarabatu. Ada hak tetangga yang dilanggar, ada hak sesama muslim yang dilanggar, dan ada hak kerabat yang dilanggar. Ya, fayakunul jurmu akbaru indallah, sehingga dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangga. Ya. Dalam artian istri tetangga, ya pokoknya istrinya tetangga. Dalam hal dia bukan keluarga. Dan anggaplah dia bukan seorang muslim. Ya. Jadi punya tetangga non muslim, kemudian istrinya dizinai, maka dosanya lebih besar daripada berzina dengan 10 wanita. Perhatikan ya. Jadi berzina dengan istri tetangga yang bukan saudara dan juga bukan seorang muslimah, bukan seorang muslim suaminya, maka ini sudah cukup menjadikan dosanya lebih besar daripada berzina dengan 10 wanita. Lantas bagaimana kalau ternyata tetangganya seorang muslim dan muslimah? Berarti hak tetangga sudah dilanggar, yang kedua hak sesama apa? Muslim dilanggar. Ya, hak sesama muslim itu apa? Haram untuk dilanggar harta dan kehormatannya dan nyawanya. Ya, haram untuk dilanggar kehormatan, harta dan nyawanya. Tidak cukup di situ, ternyata tetangganya ini selain seorang muslim juga masih saudara. Maka bisa kita bayangkan berapa kali lipat dosa yang akan ditanggung oleh orang semacam ini. Sudah melanggar hak tetangga, melanggar hak sesama muslim, melanggar hak saudara. Ya, maka dosanya jauh lebih besar daripada apa? Berzina dengan istri tetangga yang sekedar tetangga, bukan saudara dan juga bukan seagama. Padahal itu sudah apa? Lebih besar daripada menzinai 10 wanita. Ini menunjukkan pelanggaran terhadap kehormatan tetangga dalam hal zina itu sungguh sangat dahsyat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menurut atau ya secara fitrah manusia, ya wallahu a'lam bishawab, hal ini diingkari. Ya, berpikiran kotor terhadap tetangga itu hal yang insya Allah secara fitrah naluri manusia diingkari. Buktinya apa? Sering kali kita mendengar ungkapan-ungkapan masyarakat, kalau mau berbuat jahat jangan di sini, di luar sana. Ya, kalau mau maling sana jauh-jauh, nggak pantas maling di daerah sendiri. Kalau mau bejat di luar sana, menunjukkan apa? Secara fitrah manusia di lingkungan itu dijaga. Lingkungan dijaga. Ada seorang yang waliyatubillah suka berzina misalkan, maka ya sangat umum ya zina di luar. Ya. Adapun berzina dengan orang yang dekat dengan kita, ini hal yang secara naluri manusia tidak bisa diterima. Karena bagaimana? Ya, kita berdekatan dekat rumahnya dan kita mengetahui kekurangannya, kita mengetahui celah-celahnya yang harusnya mereka aman dengan kita. Ya, tinggal bersama kita untuk saling menjaga keamanan, saling menjaga kehormatan. Lalu ternyata kita berkhianat menjadi orang yang menjatuhkan kehormatannya, waliyadzubillah. Maka sangat pantas apabila dosanya berlipat-lipat. Walihada, dan karena inilah jaa fi haditsin yurwa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam,
telah datang dari hadis yang diriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi sanadihi maqalun, tetapi di dalam sanadnya ada pembicaraan. Isyarat kalau hadis ini apa? Secara sanad dhaif. Walakin maknahu sahih, tetapi maknanya sahih. Ya. Annahu qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jiranu salatun. Tetangga itu ada 3. Faminhum man lahu salasatu huquqin. Maka di antara mereka ada yang memiliki 3 hak. Wa minhum man lahu haqqani. Dan di antara mereka ada yang memiliki 2 hak. Wa minhum man lahu haqqun, dan di antara mereka ada yang memiliki 1 hak. Fa ammal ladzi lahu salasatu huquqin, adapun tetangga yang memiliki 3 hak, fal jarul al muslimu al qaribu, itu hak tetangga, hak seorang muslim dan hak kerabat. Ya, hak tetangga, hak seorang muslim dan hak kerabat. Jadi tetangga kita, saudara kita sendiri dan beragama Islam. Nah, lahu haqqul jari wa haqqul islami wa haqqul qarabah. Maka orang semacam ini punya 3 hak. Hak tetangga, hak Islam, dan hak kerabat. Wa ammal ladzi lahu haqqani, adapun yang memiliki 2 hak, fal jarul muslimu, maka tetangga yang muslim. Lahu haqqul jiwar wa haqqul islam, dia punya hak tetangga dan hak Islam. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid, adapun tetangga yang memiliki 1 hak saja, fal jarul kafir, maka tetangga yang kafir. Lahu haqqul jiwar, dia hanya memiliki 1 hak, yaitu hak tetangga. Nah, maka hadis ini sekali lagi dhaif. Ya, ada isyarat diperbincangkan kesahihan sanadnya, tetapi maknanya sahih. Ya, maknanya sahih. Kemudian saya menjelaskan, fa idza ijtama'at jiratun wa qarabatun wa islamun, maka ketika sudah berkumpul tetangga, kerabat dan Islam, thumma tuntahaku hadhil huquq, kemudian hak-hak ini dilanggar, la syakka annal jurma mudha'afun, maka tidak diragukan dosanya, kejahatannya itu berlipat-lipat. Ya, kejahatannya berlipat-lipat. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan tentang hadis Nabi SAW yang tadi kita baca, seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangga, maka wallahu alam bisawab, yang paling minimal istri tetangga ini bukan seorang muslim. Paling minimal berzina dengan seorang yang non muslim. Ini saja sudah melanggar hak tetangga. Dosanya lebih besar daripada berzina dengan 10 wanita. Lantas bagaimana kalau ternyata tetangganya itu muslimah? Tidak hanya di situ, tetangganya seorang yang masih punya hubungan kerabat, wal iyadzubillah. Maka kalau tetangga sudah memiliki hak semacam ini, ya harusnya benar-benar dijaga, dilindungi. Ya, semakin dia memiliki hak yang banyak, maka semakin kita jaga. Terhadap tetangga yang non muslim, kalau misalkan ada kejahatan yang terjadi pada dirinya, maka kita sebagai tetangga harus menolong. Meskipun mungkin keinginan kita untuk menolong itu tidak sebesar kalau tetangganya muslim. Ya, tapi sebagai bentuk kemanusiaan, apalagi tetangga ada hak
Nggak boleh kita diam. Nggak boleh kita tidak membantu dan menolong kalau tetangga kita mendapatkan kezaliman. Ya. Dalam hal ini kita bertindak sesuai dengan kemanusiaan. Kalau ternyata tetangga kita yang terzalimi tadi menjadi korban kejahatan muslim, semakin tinggi antusias kita untuk menolongnya. Ya kan? Sudah tetangga muslim lagi, maka antusias kita untuk membela dan menolong semakin tinggi. Dan ditambah lagi tetangga yang muslim tadi saudara kita sendiri, maka tentu lebih tinggi lagi antusias kita untuk menjaganya. Nah, ini idealnya. Semakin tetangga itu memiliki hak yang perlu dijaga, maka semakin besar harusnya perhatian kita untuk menolongnya. Lantas bagaimana kalau ternyata kita menjadi orang pertama yang menzaliminya? Waliyadzubillah. Maka sangat pantas untuk mendapatkan dosa yang berlipat. Fasyari'atu ja'at bil wasiyyati bil jaril ajnabi. Maka syariat ini datang untuk berwasiat, membantu atau berbuat baik kepada tetangga yang ajnabi, yang asing, walau kana kafiran, meskipun kafir. Fa kaifa bil muslimil qarib. Lalu bagaimana kalau tetangga itu seorang muslim dan masih kerabat? Nah, kemudian saya membawakan hadis betapa Islam itu menjaga hak tetangga sampai pun kafir. An Mujahidin, dari Mujahid, ya, seorang tabi'in, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah bin Amr seorang sahabat radhiyallahu anhuma, dzubihat lahu syatun fi ahli. Ya, sedang ada acara sehingga ada menyembelih kambing. Jadi keluarganya menyembelih kambing. Falamma jaa, maka ketika Abdullah bin Amr datang, qala, dia bertanya kepada keluarganya yang punya acara tadi menyembelih kambing, ahdaitum li jarinal yahudi, sudahkah kalian memberikan hadiah kepada tetangga Yahudi kita? Ahdaitum li jarinal yahudi, sudahkah kalian memberikan hadiah kepada tetangga Yahudi kita? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk waktu Isya, ya, bisa adzan terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan Isya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang barusan kita baca, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sama dengan hadis-hadis yang kita baca di awal pembahasan tentang hak-hak tetangga. Yaitu ada hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sama persis. Ya, Aisyah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithahu." Dan juga hadis Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Jadi 3 hadis yang sama, identik, tapi dari 3 sahabat yang berbeda. Menunjukkan ini betapa pentingnya hak tetangga. Karena sampai-sampai apa? Hadis ini diriwayatkan oleh 3 sahabat yang berbeda. Adapun dalam hadis Abdullah bin Amr yang barusan kita baca, ternyata ada asal usulnya atau ada historinya. Apa itu? Ketika Abdullah bin Amr memiliki yaitu acara keluarga, kemudian menyembelih kambing, maka dia mengingatkan keluarganya apakah sudah memberi hadiah kepada tetangganya yang Yahudi. Ya, maksudnya apa? Sudah diantar enggak makanan untuk mereka? Lalu beliau membawakan hadis yang sama tadi, menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga itu tidak melihat apa agamanya. Yang penting tetangga, maka dia punya hak untuk kita perlakukan dengan baik. Dan setidaknya kalau kita memiliki makanan, kita ada acara, kita berbagi kepada mereka. Ya. Dan jelas sekali dalam hadis Abdullah bin Amr mengingatkan, sudahkah kau berikan hadiah? Sudahkah diantar makanan ini kepada tetangga kita yang Yahudi? Menunjukkan yang dipahami oleh Abdullah bin Amr, berbuat baik itu tidak memandang apa? Agama. Berbuat baik terhadap tetangga tidak memandang agama. Nah, kemudian saya menjelaskan wa hadza minal amali biqaulillahi subhanahu. Dan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ini bentuk pengalaman atau bentuk pengamalan terhadap firman Allah Ta'ala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yaitu surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Jadi dalil yang mendukung memberi hadiah kepada tetangga non muslim, ya, itu didukung oleh firman Allah surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, yang artinya Allah tidak melarang kalian, ya, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak menyerang kalian dan yang tidak memusuhi kalian di dalam masalah agama, dan juga tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka ayat ini menjelaskan kita tidak dilarang berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri-negeri kita. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, jadi memberi hadiah kepada tetangga yang muslim itu suatu kebaikan. Nah, fa muamalatuhum bil husna, maka bermuamalah dengan mereka dengan baik, yaitu memperlakukan mereka dengan baik, wa taqdimul hadiyati lahum, dan memberikan hadiah kepada mereka, wa mulatafatuhum, berbuat lembut kepada mereka, minat ta'lifi lahum, ini termasuk cara untuk mengambil hati mereka.
la'allallaha an yahdiyahum bisababi dzalika ilal Islam. Dan semoga Allah memberi hidayah kepada mereka dengan sebab hadiah kita tersebut sehingga mereka masuk Islam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih kita berada di zaman Islam itu mendapatkan citra yang buruk di masyarakat. Maka pendekatan-pendekatan dengan akhlak ini sangat efektif untuk menjadi sarana orang mendapatkan hidayah Islam. Ya, betapa banyak kita mendapatkan kabar orang-orang banyak masuk Islam bukan awalnya bukan karena masalah akidah, bukan karena masalah prinsip, tetapi masalah apa? Akhlak, masalah kelembutan, masalah sikap. Ya, kok berbeda seorang muslim ini sikapnya? Lalu mencoba untuk mengetahui bagaimana sih ajarannya. Ternyata ajaran yang sangat indah, masuk Islam. Ya, bahkan wallahu a'lam bishawab ada suatu kisah yang perlu dibuktikan secara kevalitannya, tapi kisah ini pernah saya dapatkan, yaitu apa? Ada orang masuk Islam gara-gara celana dalam. Kok bisa? Jadi begini, di suatu kampus di negeri kafir, di asrama itu ada laundry, gitu ya, ada laundry. Nah, ketika laundry ini mengambil pakaian-pakaian mahasiswa, yang lainnya pada pesing. Tapi ada satu pakaian celana dalamnya seorang mahasiswa nggak pesing. Kok bisa nggak pesing gitu ya? Ternyata setelah dicek, oh seorang muslim. Kok bisa? Yang lainnya pada pesing, kok kamu nggak pesing? Diceritakan, Islam mengajarkan kepada kami untuk apa? Cebok ketika buang hajat. Jadi diperintahkan untuk apa? Istinja ketika buang hajat. Jadi kita kencing terus kita cebok, kemudian baru pakai pakaian. Makanya nggak pesing. Nah, dari sebab itu maka dia mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab ya. Kisah ini belum pernah saya baca secara langsung, tapi saya dapatkan dari guru-guru yang saya lupa ustadz siapa yang menyampaikan. Namun yang jelas ya ini sangat masuk akal. Ya, karena apa? Secara fitrah manusia suka dengan kebersihan dan nggak suka dengan jorok. Nah, di dalam Islam diajarkan kebersihan. Ya, hal yang sepele, cebok, tapi ternyata bisa menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah. Nah, semacam ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah yang diharapkan ketika Islam tercemar dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, yaitu kita berdakwah dengan apa? Akhlak. Nah, Abdullah bin Amr memerintahkan keluarganya untuk memberikan hadiah, di antara tujuannya supaya bisa menarik hatinya. Semoga Allah memberikan hidayah Islam setelah itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bishawab.